Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Putri Indriani dengan NIM 22030174005. Saya dari kelas Pendidikan Matematika 2022A. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan soal ujian akhir semester mata kuliah geometri analitik. Baik, untuk nomor 1 yaitu diketahui garis G dengan persamaan 4x plus y min 12 sama dengan 0 membuat salah satu sisi persegi panjang. Dan garis H yaitu dengan persamaan 3x min 2y plus 2 sama dengan 0 membuat salah satu diagonal persegi panjang. Yang ditanya yaitu tentukan 3 persamaan garis yang lain yang memuat sisi persegi panjang dan B yaitu luas persegi panjangnya. Untuk pertama, kita akan gambar persegi panjang. Persegi panjang ini tadi ada diagonal H, ini diagonal H. Lalu untuk garisnya yang ini, yaitu kita akan mencari persamaan garis yang lain, yaitu garis J sini dengan cara menggunakan batas garis. G plus lambda sama dengan 0. X plus min 12 tambah lambda dikali X min 2y plus 2 sama dengan 0. Lalu ini kita kalikan dengan lambda X plus y min 12 plus 3 lambda X min 2 lambda y plus 2 lambda sama dengan 0. Lalu kita kelompokkan yang sama untuk variabelnya. Ini berarti 4 plus 3 lambda kali X plus 1 min 2 lambda y plus 2 lambda min 12 sama dengan 0. Lalu dari sini kita akan mengetahui untuk gradien dari MJ itu sama dengan min 4 plus 3 lambda per 1 min 2 lambda. Ini kita sederhanakan menjadi min 4 min 3 lambda per 1 min 2 lambda. Kita tahu untuk persamaan untuk gradien dari MJ. Lalu dari sini, dari gambar kita tahu bahwa MJ ini tegak lurus dengan garis J ini tegak lurus dengan garis G. Maka gradien dari garis J, maka gradien garis J dikali gradien dari garis G akan sama dengan min 1. Nah, di sini kita cari tahu terlebih dahulu untuk gradien garis G. Diketahui bahwa garis G itu 4x plus y min 12 sama dengan 0. Maka untuk gradien garis G itu min 4 per 1 sehingga sederhananya yaitu min 4. Nah, kita masukkan di sini. Untuk gradien dari garis J itu min 4 min 3 lambda per 1 min 2 lambda dikali min 4 sama dengan min 1. Ini kita kalikan sehingga 16 plus 12 lambda per 1 min 2 lambda sama dengan min 1. Lalu ini kita sederhanakan menjadi 12 min 1 plus 2 lambda. Lalu yang ini menjadi 10 lambda dengan min 17. Sehingga lambdanya sama dengan min 17 per 10. Lalu lambda ini kita substitusi ke persamaan garis J-nya. Garis J-nya ini 4x plus y min 12 ditambah lambda dikali 3x min 2y plus 2 sama dengan 0. Ini sehingga 4x plus y min 12 ditambah min 17 per 10
dikali 3x min 2y plus 2 sama dengan 0. Lalu selanjutnya ini akan kita kalikan 10 untuk menghilangkan penyebut yang ada di yang nilai lambda tadi, sehingga 40x plus 10y min 120 min 17. Mungkin ini kita langsung kalikan saja, sehingga 51x plus 34y min 34 sama dengan 0. Sehingga samaan C kita sederhanakan, yaitu di ini min 11x plus 44y min 154 sama 0. Lalu kita sederhanakan dengan membaginya min 11. Jadi ini x min 4 plus 14 sama dengan 0. Selanjutnya, persamaan C sudah diketahui. Lalu untuk langkah berikutnya, ambil titik pada diagonal H, yaitu titik P, XP, YP yang berabsis 0. Maka tiga XP min 2YP plus 2 sama dengan 0. Lalu 3 dikali 0 maka 0 min 2YP, YP plus 2 sama dengan 0, min 2YP sama dengan min 2, maka YP sama dengan 1. Jadi titik P itu 0,1. Jadi kita akan mengambil titik P di salah satu titik P yang ada di diagonal garis H. Selanjutnya, tadi kan kita sudah mengetahui bahwa titik P ini 0,1. Lalu kita akan mencari dua persamaan garis lagi. Yaitu yang ini. Misal ini adalah garis K. Garis K ini kalau dalam sifat-sifat persegi panjang itu berarti dia sejajar dengan garis G. Jika diketahui bahwa FG ini sama dengan min 4, maka sama dengan min 4 karena garis K sejajar garis G, maka MG sama dengan MK sama dengan min 4. Lalu kalau kita lihat pada gambar ini, garis K itu melalui titik 0,1, sehingga untuk mencari persamaan dari garis K, kita dapat menggunakan rumus, yaitu Y min YP sama dengan MK. Jadi garis K itu Y min YP sama dengan MK dikali X min XP. YP-nya tadi 1, min 1 sama dengan MK-nya tadi min 4 dikali X min XP-nya tadi 0. Sehingga persamaan-nya yaitu Y sama dengan min 4 X plus 1.
Lalu kalau kita kalau kita pindah ke sisi kiri semua menjadi 4x plus y min 1 sama dengan 0. Ini untuk persamaan garis K. Nih. Selanjutnya kita akan mencari persamaan garis L. Nah, persamaan garis sisi yang lain. Yaitu kita tahu bahwa garis L ini juga melalui titik P. Dan garis L ini sejajar dengan garis J. Atau garis L ini juga tegak lurus dengan garis G. Mungkin kita akan menggunakan garis G saja untuk mencari gradien dari garis L. Karena garis L tegak lurus garis G, maka MG dikali ML sama dengan min 1. MG tadi kan min 4 kali ML sama dengan min 1. Maka ML sama dengan 1/4. Lalu kita akan mencari persamaan garis L ini caranya sama dengan mencari persamaan untuk garis K, hanya saja yang berbeda yaitu yaitu gradiennya. Jadi ini L Y min YP sama dengan ML dikali X min XP. Garis L ini Y min 1 sama dengan 1/4 X min 0. Sehingga Y sama dengan 1/4 X plus 1. Kalau kita kali 4 untuk kedua ruas, yaitu menjadi 4. Y sama dengan X plus 1. Lalu kita bawa ke ruas kiri semua menjadi min X plus 4. Y min 1 sama dengan 0. Kita ingin bagi menjadi min 1 semua, yaitu berarti X min 4. Y plus 1 sama dengan 0. Nah, dari sini kita mendapatkan ketiga persamaan garis yang memuat sisi dari persegi panjang. Ini kita akan tuliskan kembali persamaan sisinya. Persamaan garis yang memuat sisi-sisi persegi panjang. Pertama tadi ada garis G yang sudah diketahui, yaitu 4x plus Y min 12 sama dengan 0. Lalu ada garis J. Garis J ini dengan persamaan X min 4Y plus 14 sama dengan 0. Lalu ada garis K dengan persamaan 4X plus Y min 1 sama dengan 0. Dan yang terakhir ada garis L dengan persamaan X min 4Y plus 1 sama dengan 0. Berikut adalah jawaban untuk pertanyaan 1A. Pertanyaan 1B yaitu luas persegi panjang. Nah, dari persegi panjang ini kan kita sudah mengetahui persamaan garis-garis yang memuat sisi persegi panjang. Untuk menentukan luas persegi panjang, kita harus mengetahui panjang dan lebar. Nah, untuk menghitung panjang, kita dapat mengetahui dari jarak titik P ke garis C. Nah, misalkan panjang sama dengan D1. D1 sama dengan tadi ke garis C, sehingga 1 dikali 0, lalu min 4 dikali 1, ditambah 14 per akar 1 kuadrat, tambah 4, ditambah min 4 kuadrat. Sehingga didapat ini 0, ini berarti min 4 tambah 14 berarti 10 ya. Ini plus minus, jangan lupa. Lalu ini plus minus, ini berarti 16, berarti akar 17. Akar 17 sehingga 10 per akar 17. Ini untuk panjangnya. Lalu selanjutnya kita akan mencari untuk lebarnya.
lebar ini sama dengan jarak titik P ke garis G. Jarak titik P ke garis G. Selanjutnya, misalkan lebar itu D2. D2 sama dengan mutlak. Ini kita menggunakan garis G. Sehingga garis G tadi 4 kali 0 ditambah 1 kali 1 min 12 plus minus akar 4 kuadrat plus 1 kuadrat. Lalu sehingga ini 0, 1 dikurangi 12, 11 per plus minus akar 17. Sehingga 11 per akar 17. Lalu untuk luasnya yaitu panjang kali lebar ini 10 per akar 17 dikali 11 per akar 17. Sehingga menjadi 110 per 17 satuan. Itu adalah pembahasan nomor 1B. Untuk selanjutnya yaitu nomor 2, diketahui titik O dengan koordinat 0,0 dan garis G dengan persamaan 4x plus Y min 12 sama dengan 0. Ditanya yaitu tentukan kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap 0 terhadap titik O sama dengan jaraknya ke garis G. Kita akan mengilustrasikan kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap titik O sama dengan jaraknya ke garis G. Jadi misalkan ini adalah garis O, titik O dengan koordinat 0,0. Dan ini adalah garis G. Garis G. Lalu bagaimana titik-titik yang jaraknya sama terhadap titik O dan garis G? Yaitu dari sini. Jadi titik O dengan salah satu titik yang ada di sini, lalu salah satu titik yang ada di sini akan jaraknya sama. Sehingga untuk mengetahui bagaimana kedudukan titik yang jaraknya sama terhadap titik O itu jaraknya sama terhadap garis G, kita akan mengambil salah satu titik yang ada di titik-titik ini. Jadi pertama ambil titik P yaitu XP YP pada titik-titik yang berjarak sama dengan titik O dan garis G. Jadi ini akan kita misalkan titik P dengan koordinat XP YP. Lalu jarak titik P ke titik O sama dengan jarak titik P ke garis G. Maka PO akan sama dengan jarak titik P ke garis G. PO ini kita akan menggunakan rumus jarak antar dua titik itu berarti XP min 0 kuadrat ditambah YP min 0 kuadrat sama dengan untuk rumus jarak titik ke garis yaitu 4XP plus YP min 12 per 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Ini akan kita sederhanakan menjadi XP kuadrat ditambah YP kuadrat sama dengan 4XP plus YP min 12 per akar 17. Masih menggunakan yang besar.
Lalu untuk selanjutnya, jadi untuk selanjutnya kita akan mengkuadratkan kedua ruas. Jadi jika dikuadratkan menjadi xp kuadrat plus yp kuadrat sama dengan, untuk selanjutnya kita akan mengkuadratkan kedua ruas sehingga menjadi xp kuadrat plus yp kuadrat sama dengan 16 xp kuadrat plus 4 xp yp min 48 xp ditambah 4 xp yp ditambah yp kuadrat min 12 yp min 48 xp min 12 yp plus 144. Lalu kita akan sederhanakan sehingga ini kita dapat eliminasi. Lalu xp kuadrat ini akan kita pindah ke ruas kanan menjadi 0 sama dengan 15 xp kuadrat. Lalu ditambah 8 xp yp min 96 xp min 96 xp min 24 yp plus 144. Lalu kita akan menjalankan titik P. Titik P dijalankan sehingga 15 x kuadrat plus 8 x min 9 x min 24 y plus 144 sama dengan 0. Berikut ini adalah kedudukan persamaan dari titik-titik yang jaraknya sama terhadap titik O dan garis G. Sehingga kedudukan titik yang jaraknya sama terhadap titik O dan garis G yaitu berupa parabola dengan persamaan 15 x kuadrat plus 8 xy min 96 x min 24 y plus 144 sama dengan 0. Berikut penyelesaian untuk nomor 2. Baik, untuk soal yang ketiga yaitu diketahui persamaan bidang W, X tambah Y ditambah Z tambah 1 sama dengan 0. Dan persamaan bidang V, 2X ditambah 3Y min Z min 4 sama dengan 0. Tentukan persamaan bidang yang melalui garis potong bidang W dan bidang YOZ serta tegak lurus bidang V. Nah, maka yang pertama yang kita tulis yaitu diketahui persamaan bidang W yaitu X ditambah Y tambah Z tambah 1 sama dengan 0. Dan persamaan bidang V yaitu 2X ditambah 3Y min Z min 4 sama dengan 0. Lalu yang ditanya yaitu persamaan bidang yang melalui garis potong bidang W dan bidang YOZ serta tegak lurus bidang V. Untuk pertama yaitu yang misalkan bidang YOZ adalah bidang E. Maka persamaan dari bidang E yaitu X sama dengan 0. Yang kedua kita misalkan bidang A adalah bidang yang melalui garis potong bidang W dan bidang YOZ dan tegak lurus
bidang P. Jadi A ini kita akan gunakan garis bidang, lalu B plus lambda kali E sama dengan 0. Lalu kita masukkan persamaan bidang B yaitu X plus Y plus Z plus 1 ditambah lambda kali X sama dengan 0. Persamaan A-nya ini kita sederhanakan. Lambda X sama dengan 0. Lalu kita kumpulkan yang sama variabelnya X, Y tambah Z tambah 1 sama dengan 0. Jadi ini untuk persamaan A yang masih ada lambdanya. Lalu ditanya itu tadi kan ada keterangan tegak lurus bidang P. Lalu karena bidang A tegak lurus bidang V, maka persamaan ini kita tulis kembali. Lalu untuk X-nya kita ganti dengan koefisien dari bidang P. 2 ditambah G ditambah min 1 sama dengan 0. Lalu ini sama dengan 2 ditambah 2 lambda plus 3 min 1 sama dengan 0. Maka 2 lambda sama dengan min 4. Lambda sama dengan min 2. Maka lambdanya sama dengan min 2. Setelah kita menemukan nilai dari lambdanya, maka tadi nilai lambdanya negatif 2 itu kita substitusi di persamaan yang ini. Kita akan tulis lagi persamaan ini. X tambah Y tambah Z tambah 1 dikali lambda dan X sama dengan 0. Lalu kita akan substitusikan nilai lambda. X tambah Y tambah Z tambah 1 ditambah negatif 2 X sama dengan 0. Lalu maka min X plus Y plus Z plus 1 sama dengan 0. Dan kita sederhanakan lagi. X, Y, min Z, min 1 sama dengan 0. Maka persamaan bidang yang melalui garis potong bidang B dan bidang DOZ serta tegak lurus bidang C adalah bidang A dengan persamaan X min Y min Z min 1 sama dengan 0. Selanjutnya, nomor 4 diketahui bidang B dengan persamaan X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 0. Dan bola B dengan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah Z kuadrat tambah 2X tambah 4Y ditambah 4Z min 16 sama dengan 0. Lalu bidang V dan bola B ini berpotongan pada sebuah lingkaran K. Lalu ditanya panjang jari-jari lingkaran K dan pusat lingkaran K. Pertama, kita akan mencari pusat lingkaran B terlebih dahulu. Titik pusat bola B. Bola B yaitu rumusnya min 1/2 A, min 1/2 B, min 1/2 C sama dengan min 1, min 2,
min 2. Cari bola B. Ini rumusnya 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat ditambah 1/4 C kuadrat min D. Ini sama dengan akar A kuadrat berarti 4 berarti 1 plus B kuadratnya 16 dibagi 4 ditambah C-nya itu juga sama 4 min 16 sama dengan ini karena min 16 berarti ini dijumlah, lalu ini 1 tambah 4 tambah 4 tambah 16 sehingga menghasilkan 25. Akar 25 yaitu 5 satuan. Jadi cari-cari bola yaitu 5 satuan. Selanjutnya kita akan mencari tahu yaitu jarak titik pusat bola B ke bidang P. Misalkan D sama dengan apa? Itu 1 dikali min 1 tambah 2 dikali min 2 tambah 2 kali min 2 per akar 1. 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat sehingga hasilkan 1 min 1 dikurangi min 4 dikurangi min 4 kan sama dengan min 9 per 1 ditambah 4 ditambah 4. 1 ditambah 4 yaitu 5, 5 tambah 4, 5 tambah 4, 5 tambah 4 adalah 9, 9 plus 11 sehingga menghasilkan 3. Maka untuk jari-jari lingkaran kaya itu akan 5 kuadrat dikali kuadrat sama dengan 25 dan sama dengan akar 16 sama dengan 4. Lingkaran pertama kita misalkan pusat lingkaran K adalah P. Lalu kita akan menggunakan konsep bilangan arah di sini. Jadi bilangan arah P ini akan sama dengan bilangan arah titik pusat bola ke titik P, yaitu pusat lingkaran K. Jadi bilangan arah bidang P ini kan 1, 2, 2. Jadi maka pusat lingkaran tadi, pusat bola tadi kan M sama dengan min 1, min 2, min 2. Maka MP ini akan sama dengan 1, 2, 2. Setelah kita mengetahui bilangan arah dari MP, selanjutnya yaitu EXB per 1 sama dengan Y min YP per 2 sama dengan Z min ZP per 2. Sehingga ini X min XP sama dengan lambda, E sama dengan lambda plus 1. Untuk Y-nya, Y min DP plus D sama dengan 2 lambda, Y sama dengan 2 lambda plus 2. Untuk Z
sama dengan 2 lambda, Z sama dengan 2 lambda plus 2. Lalu persamaan ini akan kita substitusikan ke persamaan bidang V. Bidang P ini kan X plus 2Y plus 2Z sama dengan 0. V X-nya tadi kan lambda plus 1 plus 2 lambda plus 2 plus 2 lambda plus 2 sama dengan 0. V-nya itu lambda plus 1 plus 4 lambda plus 4 plus 4 lambda plus 4 sama dengan 0. V-nya yaitu 9 lambda sama 9 lambda plus 9 sama dengan 0. 9 lambda sama dengan min 9, jadi lambdanya yaitu min 1. Lalu lambda ini lambda sama dengan min 1 ini kita substitusikan ke persamaan X sama dengan lambda plus 1, Y sama dengan 2 lambda plus 2, Z sama dengan 2 lambda plus 2 untuk mencari titik pusat dari lingkaran K. Jadi, titik pusat lingkaran K yaitu zeta kita lambda plus 1. Sehingga min 1 plus 1 sama dengan 0. Ya, ini tadi 2 kali min 1 plus 1. Sehingga plus 2. Plus 2 sehingga ini 0 juga. Lalu untuk Z-nya itu tadi 2 kali min 1 plus 2 sama dengan 0. Jadi, maka P, yaitu titik pusat lingkaran K, ini titik koordinatnya 0,0, 0,0,0. Untuk soal yang kelima yaitu diketahui persamaan parabola X kuadrat ditambah 2X plus 4Y min 7 sama dengan 0 dan garis B yaitu 2Y min 3X plus 1 sama dengan 0. Ditanya untuk yang A titik puncak persamaan sumbu simetris dan persamaan direktis. Untuk yang B yaitu persamaan garis singgung parabola yang tegak lurus dengan garis G. Untuk pertama kita akan mengeksekusi untuk persamaan parabolanya yaitu X kuadrat ditambah 2X tambah 4Y min 7 sama dengan 0. Lalu kita akan ubah menjadi X plus 1 kuadrat sama dengan min 4Y min 4Y plus 8. Lalu kita akan menambahkan kedua ruas dengan Y kuadrat. Ini berarti ditambah Y kuadrat min 4Y plus 8. Lalu kita akan menambahkan kedua ruas dengan min 2Y. Sehingga menjadi 6Y plus 8. Lalu kita akan menambahkan kedua ruas dengan plus 1. Sehingga ini menjadi min 6Y plus 9. Lalu, ini akan yang persamaan ini akan kita tambahkan. Jadi, Y min 1 kuadrat sama dengan ini Y min 3 kuadrat. Lalu kedua ruas, lalu ini akan diakar menjadi X plus 1 kuadrat Y min 1 kuadrat. Dari sini, persamaan ini kita dapat menentukan titik fokusnya. Jadi, titik fokusnya adalah min 1 dan min 1,1. Jadi titik fokus dapat kita lihat dari persamaan yang ada di sini. Jadi untuk titik fokus yang X itu min 1 dan Y 1. Jadi titik fokusnya yaitu min 1,1. Dan untuk soal yang A ini kita akan mencari persamaan direktris. Dan direktrisnya adalah Y sama dengan 3. Y sama dengan 3 diperoleh dari sini. Selanjutnya,
Kita akan menjawab untuk persoalan B. Soal B yaitu persamaan garis lingkup parabola yang tegak lurus dengan garis G. Maka yang pertama, kita tulis persamaan yang tegak lurus G memiliki persamaan tiga y plus 2x plus c sama dengan 0. Tujuan kita adalah untuk membentuk 4GI, maka kita akan mengalihkan persamaan ini dengan 4/3, sehingga 3y ini akan menjadi 4y plus dari 4/3 yaitu 8/3 x plus 4/3 c sama dengan 0. Lalu kita akan pindahkan 8/3 x dan 4/3 c ini ke ruas kanan. 4y sama dengan ini 8/3x dikurang 4/3 c. Jika kita dapat persamaan 4y sama dengan min 8/3x dan 4/3 c. Lalu selanjutnya kita akan substitusikan persamaan 4y ini ke sini. Sehingga didapat substitusikan pada x kuadrat plus 2x plus 4y min 7 sama dengan 0. Sehingga menjadi x kuadrat plus 2x min 8/3x min 4/3 c min 7 sama dengan 0. Lalu akan kita sederhanakan jadi min 2/3x min 4/3 c min 7 sama dengan 0. Lalu kita akan kalikan kali 3 untuk kedua ruas sehingga menjadi 3x kuadrat min 2x min 4c min 21 dengan 0. Ini yang konstanta kita kerjakan. Min 4c plus 21 dengan 0. Lalu karena diskriminan-nya itu sama dengan 0, maka kita akan masukkan untuk karena diskriminannya sama dengan 0, maka c sama dengan 0. Jika rumusnya b kuadrat min 4ac sama dengan 0. B-nya yaitu min 2. Min 2 kuadrat min 4, A-nya yaitu 3, dan C-nya yaitu min 4C min 21 sama dengan 0. Akan pindah ke sini. Selanjutnya yaitu 4 min 12 kali min 4C min 21 sama dengan 0. 4 ditambah 48C ditambah 25 sama dengan 0. Lalu untuk kelas ini akan kita tekan 48C dan untuk yang 4 dan 252 ini kita letakkan di ruas kanan. Min 4 min 252.
Lalu kita akan bagi dengan kedua ruas dengan 12. Sehingga menjadi 4C dan dibagi dari 12 berarti 1/3 min 21. Lalu kita akan bagi 4 menjadi min 16/3. Sehingga samaan garis singgung parabola adalah kita masukkan di sini untuk D-nya 3Y plus 2X min 16/3 sama dengan 0.